Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Rania Nuba, akan menjelaskan tentang pengujian hipotesis komparatif parametrik, yakni pada bagian independent test. Apa itu independent test? Independent test ini merupakan uji hipotesis parametrik yang dia digunakan untuk between subject design, yakni ada partisipan terbagi menjadi partisipan yang diberi perlakuan atau diberi treatment dan partisipan yang menjadi kontrol atau kelas kontrol. Fungsi yang dilanggar untuk independent test ini, yang pertama, variabel terikatnya berada dalam dua populasi yang sama, yakni tadi yang kelas kontrol dan kelas eksperimen atau kelas yang diberi treatment. Terus yang kedua, variabel dependennya terdistribusi normal dalam setiap populasi sesuai dengan uji prasyarat yang biasa dilakukan sebelum melakukan uji hipotesis. Yang ketiga, yakni data bersifat independen atau tidak saling terkait dengan skor yang lain, yakni skor pada kelas kontrol dan kelas treatment tidak saling terkait. Nah, cara menghitung independent test yakni dengan menggunakan persamaan ini. X1 ini merupakan rata-rata data pertama, X2 dan rata-rata data kedua. Sedangkan SP ini merupakan pool estimate. Yang SP ini untuk yang N1 adalah jumlah data pertama, N2 adalah jumlah data kedua. Nah, setelah kita hitung di T-hitungnya, bagaimana cara kita memutuskan bahwa hipotesisnya diterima atau ditolak? Nah, ini caranya yakni dengan membandingkan antara T-hitung dengan T-tabel. Nah, dari hasil hitungan itu, pada bagian yang putih ini menunjukkan bahwa H0 diterima, sedangkan untuk bagian yang biru menunjukkan bahwa H0-nya ditolak. Begitu. Jadi, hasil T-hitung kita bandingkan apakah dia berada di daerah biru ataukah daerah putih. Jika berada di daerah putih, dia akan diterima. Jika di daerah biru, H0-nya ditolak. Seperti itu. Pertama, kita untuk bagian perhitungannya, statistik manual, kita tentukan dulu H0-nya, yakni dia H0-nya adalah tidak ada perbedaan rata-rata, sehingga rata-rata orang yang diberi terapi dan tidak diberi terapi adalah sama. Kita lanjutkan pada contoh kasus, yakni di sini contoh kasusnya adalah ada orang yang diberi terapi untuk berat badan dan ada orang yang tidak diberikan terapi untuk berat badan. Pada subjek orang yang diberi terapi sejumlah 17 orang, sedangkan untuk yang tidak diberi terapi ada 26 orang. Pertama, kita hitung secara manual terlebih dahulu. Ini kita cari seperti biasa, mean, rata-ratanya, standar deviasi, dan variance. Pertama, kita mencari pool estimate dulu. Nah, kita cari pool estimate-nya dulu. N1 jumlah subjek golongan pertama yang kontrol kurangi 1 dengan dikali dengan variance-nya. Kemudian sama untuk bagian yang kedua, dibagi dengan penjumlahan min 2. Didapatkan pool estimate-nya 58,907. Setelah itu kita akan mencari T-hitung. T-hitung berdasarkan rumus yang kita tuliskan tadi, yakni X1 rata-rata, X2 rata-rata, dibagi dengan akar pool estimate dikali dengan 1/N1 plus 1/N2. Didapatkan hasilnya T-hitungnya adalah minus 3,22. Didapatkan T-tabelnya yakni positif 2,021. Sedangkan T-hitungnya kita dapatkan min 3,22. Nah, ini kan berarti dia jaraknya lumayan jauh dengan T-tabelnya, sehingga
ini nilai T-nya berada pada daerah ditolak. Nah, hal ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan rata-rata antara kelompok kontrol dan kelompok terapi. Nah, berdasarkan ini menunjukkan adanya perbedaan. Nah, ternyata dari hitungan rata-rata juga menunjukkan bahwa yang bagian terapi lebih besar rata-ratanya. Maka diambil kesimpulan bahwa terapi yang diberikan memiliki pengaruh yang signifikan daripada yang tidak diberi terapi. Kita lanjutkan dengan cara perhitungan menggunakan Excel. Data yang tadi kita masukkan ke sini, kemudian kita cari rata-ratanya, kemudian kita masukkan persamaannya untuk t-test, fungsi t-test. Nah, fungsi t-testnya ini kita tinggal memasukkan datanya. Ini bagian kontrol, ini bagian treatment. Kemudian kita pilih pada to-tail dan type-nya adalah yang ini, to equal variance homosedatic. Nah, itu untuk pada bagian independent t-test. Nah, ini untuk independent t-test, sedangkan ini untuk pair t-test. Sehingga didapatkan nilai ini. Kemudian kita gunakan fungsi if. Jika hasil t-testnya ini kurang dari 0,05, maka dinyatakan ada perbedaan yang signifikan. Apabila tidak memenuhi syarat ini, maka disampaikan tidak signifikan atau tidak ada perbedaan yang signifikan. Kemudian kita lanjutkan dengan cara menghitung menggunakan SPSS. Data yang tadi kita masukkan, untuk bagian kontrol kita beri kode 1. Kemudian untuk bagian treatment kita beri kode 2. Nah, ini bagian kode, ini bagian nilai treatment sama kontrolnya tadi. Ini kode 1 menyatakan bahwa dia kontrol, kode 2 menyatakan bahwa dia bagian treatment. Setelah itu kita analyze, kita masuk ke compare mean, kemudian kita masuk ke independent sample t-test. Dari independent sample t-test ini akan muncul kotak dialog seperti ini. Nah, bagian grouping yakni bagian pengkode. Kemudian bagian yang var 1 ini, yang nilai kita masukkan ke test variabel. Ini kita definisikan grupnya, grup 1 yakni 1, grup 2 adalah 2, sama seperti yang kita tuliskan di bagian sini. Continue. Oke. Nah, akan keluar seperti ini. Kemudian t-testnya yakni yang bagian sini. Kemudian kita dapatkan hasil T hitungnya seperti ini. Kemudian kita lihat pada bagian signifikansi to-tail. Nah, di sini apabila lebih kecil daripada 0,05, maka dia akan menolak H0 sehingga menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara kedua kelas atau kedua grup